Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman otomotif, khususnya mahasiswa otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Kita akan coba melanjutkan lagi materi kita yang berkaitan dengan teknologi elektronik. Sebelumnya video-video yang lama kan kita masih membahas tentang secara teori, teori. Sekarang kita coba ingin melakukan secara praktikumnya. Di mobil Grand Vitara yang ada di workshop kita ini ada beberapa nanti yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama kita akan coba nanti melihat berkaitan dengan ABS, anti lock brake system. Jadi nanti akan kita ceritakan apa-apa aja yang perlu kita ketahui. Oke. Tahukah kalian mengalami situasi darurat saat berkendara di mana harus mengerem mendadak? Tanpa sistem ABS, roda kendaraan bisa terkunci dan menyebabkan kehilangan kontrol. Pada kesempatan kali ini, mari kita pelajari tentang sistem ABS. Sebelum kita lanjut pada materi ini, sedikit saya ulas apa sih itu ABS. ABS adalah singkatan dari anti-lock braking system, yaitu sistem pengereman otomatis yang mencegah roda kendaraan terkunci saat pengereman mendadak atau pada permukaan jalan yang licin. Baiklah, jangan lama-lama, nanti kalian bosan. Langsung saja kita pada materi, yaitu kita akan mengidentifikasi komponen-komponen yang ada pada sistem ABS atau anti-lock braking system. Baik. Komponennya pertama ini adalah ECU, Electric Control Unit. Di sini fungsi ECU adalah menerima dan mengolah data dari sensor kecepatan. Dan di sini ECU akan mengontrol tekanan rem pada masing-masing roda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik, selanjutnya ini adalah modul ABS. Di sini fungsi modul ABS ini ialah mengontrol tekanan yang akan disalurkan ke roda-roda. Cuman di sini di dalam modul ini dapat kita ketahui di dalam ini adalah ada katup solenoid. Fungsi katup solenoid ini adalah membuka dan menutup aliran fluida. Baik, selanjutnya yaitu komponen master silinder. Perlu kita ketahui master silinder ini terhubung langsung ke modul ABS. Ini modul komponen sebelumnya. Modul ABS. Di sini master silinder ini menyuplai minyak rem atau fluida ke modul ABS. Baik, selanjutnya yang komponen yang paling utama yaitu adalah sensor atau sensor roda. Ini dapat kita lihat sensor bagian roda. Fungsinya itu mendeteksi putaran roda. Baik, selanjutnya itu dashboard. Pada dashboard ini ada indikator ABS. Jadi pengemudi mobil tersebut kalau ada gangguan ABS dapat kita lihat di sini. Kalau dia normal, ketika kita menghidupkan kunci kontak selama 2 detik itu dia bakalan mati. Baik, kita lanjut pemeriksaan ABS melalui scan tool. Dikarenakan pada dashboard mobil kita ini lampu ABS ketika engine on atau mesin hidup dia tidak mati. Kita lanjut memeriksa dengan scan tool. Pertama kita masuk pada aplikasi scan tool, lalu kita diagnostik. Pada menu ini kita cari Suzuki stand alone diagnostik. Oke. Lanjut kita ke menu automatic selection. Di sini kita ambil yang J24BI. Oke kan? Lalu di sini destinasinya kita pilih orders. Dan JB416 ini dikarenakan dia automatic, kita pilih transmisinya automatic. Di sini cruise control karena tidak menggunakan cruise control, kita pilih without cruise control system. Karena sudah kita pastikan data ini cocok, lalu kita yes. Di sini kita ambil diagnosis auto scan. Di sini dia otomatis men-scan kesalahan pada mobil ini.
Kita tunggu sebentar. Pada di sini kita fokus untuk ABS, kita masuk menu ABS, ABS atau ESP. Lanjut. Yang ini. Di sini kita masuk ke trouble code. Di sini ditemukan sensor roda belakang kiri current, berarti dia tidak nyambung. Dan kodenya C1035. Jadi bisa kita simpulkan karena error sensor roda belakang kiri di sini timbul atau tidak mati logo ABS-nya di dashboard mobil atau di speedometer mobil. Baik, kali ini kita pastikan entah ini error biasa atau memang sensornya rusak. Coba kita clear dulu apanya. Ignition on and engine off. Ya, yes. Di sini dia timbul lagi. Kalau misalkan memang sensornya tidak bermasalah, berarti ini harus hilang. Bisa kita clear, kita hilangkan apanya errornya. Cuman karena permasalahannya ada di sensor belakang, maka kita cek sensor belakang dulu. Baik. Setelah kita pemeriksaan, ternyata kabel sensor yang menuju ke roda belakang kiri kita temukan terputus atau ya songketnya tidak nyambung. Ini songket ke sensor roda belakang kiri. Coba kita sambungkan lagi, kita lihat di scan tool apakah hilang atau memang masih timbul errornya. Itu sudah kita sambungkan lagi songketnya, songket sensor roda belakang. Baik, setelah pemeriksaan dan kita temukan sensor belakang kiri itu kabelnya terputus atau songketnya lepas. Setelah kita perbaiki, kita sambungkan lagi, lalu kita coba menggunakan scan tool lagi apakah errornya muncul lagi atau udah hilang. Sini kita masuk seperti langkah awal pertama tadi, kita masuk di ABS. Lalu kita pilih 2 wheel drive, trouble code. Di sini kan masih history left rear wheel speed sensor circuit voltage. Berarti itu songket yang belakang tadi. Coba kita clearkan DTC-nya. Yes. Di sini kan udah hilang errornya, no fault detect, udah kehapus. Kita masuk lagi trouble tadi. Di sini berarti kita simpulkan sensor roda kiri belakang yang putus tadi setelah kita sambungkan lagi errornya udah tidak ada atau udah clear. Dan di sini untuk ABS tidak ada error dan lampu di speedometer juga udah mati. Berarti kita simpulkan kerusakan pada ABS pada mobil Vitara ini itu sensor belakang kabelnya terputus. Jadi dia tidak connect ke ECU atau ECU membaca sensor belakang tidak berfungsi. Baik, sampai situ video pembelajaran kita dengan materi ABS anti lock braking system. Kalau saya ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.